Dan di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Daripada kemaksiatan merokok, yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin, yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ceramah seorang oknum habib yang mengutip dari pendapat seorang habaib, yang mana beliau sangat marah sekali saat melihat orang merokok, maka berfatwa bahwa siapapun yang dalam meninggalnya masih dalam keadaan merokok dan belum bertobat, maka kiblatnya akan terbalik. Ini fatwa dan pidato dari seorang habib, padahal kebanyakan kiai-kiai Nusantara senang dan demen merokok. Maaf, termasuk saya juga demen merokok loh. Apakah fatwa itu berlaku untuk kiai-kiai Nusantara, termasuk Rois Am PBNU, Ketua Umum PBNU yang notabene merokok? Apakah difatwakan akan meninggal su'ul khotimah? Tentu ini masih dalam taraf kajian boleh atau pendapat yang notabene sepihak. Belum ada fatwa-fatwa dari kiai-kiai atau ulama yang lain terkait dengan merokok, karena kalau sepengetahuan saya, hukum merokok adalah makruh. Jadi kalau dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Barangkali seperti itu yang pernah saya ngaji kepada guru-guru dan kiai-kiai Nusantara, fatwa soal rokok. Tapi kalau oknum habaib ini berfatwa bahwa siapa yang dalam hidupnya belum bertobat, menjelang maut ajalnya masih merokok, maka akan mati dalam keadaan su'ul khotimah dan kiblatnya akan terbalik. Lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana pendapat seorang oknum habaib tersebut tentang merokok. Sekali mohon maaf, NKRI Agama di Nusantara milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Daripada kemaksiatan merokok, yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin, yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki
laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah, meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan.